Wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ya, ini ada hal yang menarik terkait dengan gugatan soal ijazah Jokowi di PN Sleman. As predicted before, yang namanya mediasi pasti gagal. Nah, karena mediasi gagal, maka akan lanjut ke pokok perkara. Nah, di pokok perkara ini yang ngeri-ngeri sedap karena akan ada proses pembuktian dan lain sebagainya. Apakah PN Sleman akan bersikap sebagai banker bagi kepentingan Jokowi? Apakah dia akan mengungkap soal ijazah palsu ini dengan memerintahkan UGM menyerahkan data-data dan membukanya ke publik melalui pengadilan, atau bagaimana? Ini menarik untuk ditunggu. Ya, jurus menghindar apalagi untuk selamatkan Jokowi, ya. Coba kita bacakan ya apa yang menjadi berita di PN Sleman, dan kemudian nanti kita akan lihat ke depannya. Oke. Ini ada mediasi gagal, gugatan terhadap UGM soal ijazah Jokowi lanjut ke pokok perkara. Ingat, pokok perkara ini artinya buka-bukaan kalau sampai pembuktian. Oke, coba kita bacakan. Sleman, Kedu, suaramerdeka.com, mediasi perkara gugatan terhadap UGM menyangkut keaslian ijazah Jokowi dilangsungkan secara tertutup di PN Sleman. Ini adalah mediasi kedua setelah tahap pertama dilaksanakan pada Selasa pekan lalu. Sidang mediasi ini digelar usai hakim menyatakan dalam putusan sela bahwa menolak kehadiran tergugat intervensi. Luar biasa, hakim udah mulai ya. Udah mulai. Mediasi kedua kali ini berlangsung singkat, hanya sekitar setengah jam. Proses perundingan dilakukan di ruang mediasi PN Sleman dengan hakim mediator Edi Antono. Pihak penggugat yakni Komardin hadir secara langsung, sedangkan tergugat diwakilkan oleh kuasa. Saat sidang mediasi pertama, hakim mediator telah meminta kepada para pihak untuk menghadirkan prinsipal masing-masing. Artinya pihak UGM terdiri dari rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4, dekan Fakultas Kehutanan dan kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan serta Insinyur Kasmujo selaku para pihak tergugat diminta untuk hadir secara langsung. Namun dalam sidang mediasi kedua hari ini, prinsipal tergugat dari UGM diwakilkan oleh Biro Hukum, sedangkan Insinyur Kasmujo yang disebut merupakan dosen pembimbing Jokowi diwakili oleh kuasa hukum. Hasil dari mediasi kedua ini, para pihak tidak menyepakati titik temu. Akhirnya mediasi dinyatakan gagal dan sidang akan dilanjutkan Selasa depan untuk agenda pembacaan gugatan. Kepada wartawan usai mediasi, kuasa hukum UGM Arianto mengatakan pihaknya tidak mau berdamai karena menolak permohonan pihak penggugat untuk membawa sejumlah dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud antara lain ijazah, transkrip nilai, dan nama-nama dosen di tahun 80-an sampai dan mahasiswa yang lulus dan tidak lulus. Hal itu masuk dalam ranah data pribadi sehingga kami tidak mau mengeluarkan dokumen, katanya. Luar biasa. Sementara itu, Komardin selaku penggugat mengatakan pihaknya akan membatalkan gugatan sebesar 1.000 triliun apabila tergugat mengabulkan permintaan untuk membawa dokumen guna diperiksa keasliannya. Kalau minta pihak UGM membawa dokumen untuk diperiksa asli atau tidak, termasuk skripsi Jokowi dan teman-temannya untuk perbandingan, tetap mereka tidak mau, katanya. Berseberangan dengan pihak tergugat, Komardin menilai dokumen tersebut bukan lagi data pribadi karena publik ingin mengetahui. Dia mencontohkan dengan analogi pemilihan bupati di mana jika tidak ada sengketa, maka pasangan calon dengan suara terbanyak dipastikan menang. Tapi jika ada sengketa, maka harus dibawa ke pengadilan untuk pembuktian. Tidak ada istilah mengatakan ini data pribadi, tukasnya. Saya ini agak berbeda pendapat ya. Dia menegaskan gugatan yang diajukannya bukan bertujuan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan mencari kebenaran supaya masyarakat tidak terbelah sekaligus ada kepastian hukum. Oke. Coba kita nanti lihat ya. Saya ini harus objektif orangnya. Oke. Kemudian berikut 11 tuntutan ya yang ditolak UGM dikarenakan dokumen pribadi.
Universitas Gadjah Mada UGM menolak 11 tuntutan dari advokat Komarudin terkait kasus ijazah Jokowi mantan Presiden RI. Mediasi perkara tentang ijazah Jokowi ini menemui jalan buntu di Pengadilan Negeri Sleman. Penggugat dan tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini tidak menemui kata sepakat alias buntu. Arianto selaku kuasa hukum 7 orang tergugat dari Rektor UGM hingga Kepala Perpustakaan UGM menilai semua data yang diminta oleh penggugat atau Komarudin adalah ranah pribadi sehingga UGM tidak bisa mengeluarkan itu. Enggak mungkin damai. Hari Selasa lanjut sidang. Mediasi sudah selesai katanya Selasa. Ini Sontoloyo juga UGM ini beberapa hal ya, tapi tidak semuanya Sontoloyo. Dia juga menjelaskan dalam proses mediasi ini pihaknya sudah menghadirkan prinsipal sesuai dengan permintaan hakim mediator, ya ini diwakili oleh Biro Hukum UGM. Nah ini Sontoloyo. Itu bukan prinsipal namanya bro, prinsipal itu yang bersangkutan, nggak bisa membedakan prinsipal dengan kuasa hukum. Sementara itu selaku penggugat advokat Komarudin menjelaskan ada 11 dokumen yang diminta pada UGM sebagai syarat damai. Selanjutnya dokumen-dokumen ini akan diperiksa oleh 6 tim forensik dari Mabes Polri, Puspom TNI, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, tim ahli dari UGM dan tim ahli dari penggugat. Kalau dokumen diberikan maka gugatan sebesar 1.069 triliun pada UGM dibatalkan, kata advokat asal Makassar ini. Termasuk gugatan 10 miliar pada Kasmujo, terlepas apakah nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen asli atau palsu, katanya lagi. Tapi UGM menolak permintaan kami. Saya menduga tidak waras. Kami tuntut 1.000 triliun lebih tapi mediasi ditolak, katanya lagi. Dia menilai dokumen yang diminta bukanlah data pribadi namun data yang diperlukan oleh publik. Oke. Saya kasih contoh ketika pemilihan bupati itu. Oke. Berikut 11 dokumen yang diminta Komarudin pada UGM sebagai syarat damai. Oke. Kita nilai satu-satu ya. Kita harus nilai. Daftar nama-nama dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 85. Ini Sontoloyo kalau dinamakan data pribadi ya. Ini bukan data pribadi, ini data umum saja. Karena cuma daftar nama. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 1979-1980. Bukan data pribadi. Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979-1980. Bukan data pribadi. Kartu rencana studi KRS dari semester 1 sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Bukan data pribadi kalau dikaitkan dengan pembuktian dia soal ijazah palsu atau tidak. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan kuliah kerja nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo. Bukan data pribadi rasanya. Menyerahkan skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan presiden, bukan data pribadi. Menyerahkan 10 skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo. Nah, ini mungkin data pribadi. Ya. Karena ngapain dia ngutak-ngatik skripsi yang lain. Menyerahkan duplikat ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan presiden, bukan data pribadi. Menyerahkan seluruh atau semua duplikat ijazah yang dinyatakan sah yang lulus pada tahun 85 pada Fakultas Kehutanan UGM sebagai pembanding. Ini data pribadi ini bro. Menyerahkan nama ketua jurusan teknologi kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama dekan Fakultas Kehutanan dan nama rektor UGM pada tahun 85, bukan data pribadi. Menyerahkan duplikat ijazah S1, S2 dan S3 rektor UGM, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4, dekan Fakultas Kehutanan, kepala perpustakaan UGM Fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini, dan ijazah S1, S2 Bapak Kasmujo yang ke pengadilan untuk ikut diperiksa sebagai pembanding. Ini data pribadi ya. Kecuali rektor ya. Tapi enggak juga rektor. Itu jabatan publik rektor ya. Tapi enggak juga ya. Jadi memang ada beberapa data pribadi yang, tetapi yang terkait sama Jokowi sama sekali bukan data pribadi bro. Yang terkait sama Jokowi semuanya data publik, bukan lagi data pribadi. Karena dikaitkan dengan bagaimana menjawab apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Jadi dokumen-dokumen pendukung lainnya. Jadi menurut saya Komarudinnya yang tidak tajam di sini. Harusnya Komarudin lebih
korek tuh, melihat ada beberapa hal yang kelihatannya harus diubah itu. Tapi apakah boleh mengubah? Nggak boleh lagi mungkin ya. Sebagai contoh misalnya ya harusnya dia ikutin tadi KAHE. Jadi data pendukung Jokowi itu apa saja? Misalnya KHS, KRS, skripsi, ya kan, lokasi KKN dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, gugatan ini gini, UGM tidak takut dengan gugatan ribuan triliun tersebut karena ya sudah pasti nggak akan dikabulkan. Gimana caranya mengabulkannya? Siapa yang mau bayar? Jadi kalau menurut saya harusnya gugatan-gugatan tersebut ya lebih rasional, lebih masuk akal agar kemudian ada peluang untuk dikabulkan. Nah harusnya ya kenapa ya UGM yang digugat? Seharusnya bukan UGM yang digugat itu. Yang digugat itu harusnya ya UGM bolehlah. UGM dan KPU harusnya. Kalau dikaitkan dengan pemilihan presiden. Jadi KPU digugatnya adalah untuk menyerahkan data. Nah harusnya data itu cukup di Komisi Informasi sebenarnya. Tapi di pengadilan karena gini. Saya merasa bahwa permohonan Komarudin ini agak terlalu lebar. Mulai mengada-ngada gitu. Ya kan? Harusnya kan yang diserahkan itu apa ya? Ini kan pembuktian ijazah Jokowi sesungguhnya. Jadi harusnya ke Jokowinya. Jokowi yang digugat. Kenapa dia gugat UGM ya? Karena yang punya ijazah itu kan Jokowi. Yang sokol katanya ada ijazah. Jadi yang dia gugat adalah ya tadi keaslian ijazah Jokowi. Kenapa dia kemudian dia minta UGM yang digugat? UGM tidak akan, ya kalaupun misalnya dia dihukum ya, UGM-nya dihukum membayar berapa ribu triliun, nggak akan dibayar juga. Harusnya harus Jokowi yang digugat untuk menghadirkan ijazahnya agar diperiksa oleh tim forensik. Satu aja sudah cukup, ya kan? Atau menghadirkan ijazah dan skripsi serta dokumen pendukung lainnya. Nah dokumen pendukung lainnya itu tapi nggak perlu sebenarnya. Ijazah dan skripsi sudah cukup untuk diperiksa oleh tim forensik. Nah tim forensiknya ditentukan siapa aja. Ngapain dia kok yang dibandingkan itu gimana caranya membandingkan sesuatu tetapi yang mau dibandingkan tuh nggak digugat. Ini gimana Komarudin ini? Ya kan? Jadi apa? Legalisir. Ya kalau seandainya UGM memegang legalisir ijazahnya, kalau tidak gimana? Apakah ketika legalisir itu harus ada pertinggalnya? Nah itu yang jadi masalah. Yang ada adalah ya fotokopi barangkali yang tidak dilegalisir dan lain sebagainya. Karena kalau dilegalisir kan kasihkan pada yang bersangkutan untuk digunakan. Jadi sebenarnya gugatannya Komarudin ini menurut saya kurang tajam. Dia ngubek-ngubek kolam tetapi menurut saya kurang tajam jadinya. Jokowi yang berkaitan loh malah nggak kena gugatan. Harusnya Jokowi yang harus digugat pertama itu. Ya, terhadap gugatan Komarudin. Tapi oke lah ya. Kalau seandainya Hakim PN Sleman ini betul-betul mau menyelesaikan soal ijazah ini, ya harusnya paling tidak dia meminta UGM menyerahkan data-data yang diminta oleh Komarudin, ya data-data yang diminta oleh Komarudin. Dan kemudian diserahkan kepada tim forensik untuk diperiksa. Oke. Masih ada juga manfaatnya. Tetapi kalau ijazah Jokowi nggak diperiksa, bagaimana dijadikan data pembanding ya? Ngapain dia minta ijazah
rektor, wakil rektor dan lain sebagainya. Lalu kalau dia mau minta ijazah pembanding dari 10 orang, nggak ada di Fakultas Kehutanan. kan ijazah itu masing-masing. Jadi sebenarnya 2 saja yang diminta itu. Minta salinan skripsi dari UGM untuk diperiksa oleh tim forensik dan minta ijazah sokol asli dari Jokowi untuk diperiksa tim forensik. Kan itu saja sudah cukup menurut saya. Ini ngaco-ngaco. Ya makanya ya nggak susah akan diterima, pasti akan ditolak. Saya nggak habis pikir buat apa yang dia minta ini ya. Jadi 11 ini daftar nama-nama dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 85. For what? Untuk apa? Untuk memastikan Kasmujo dosen atau tidak? Enggak terlalu penting. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran tahun 79-80. Ini agak aneh ya. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 79-80. Berat sekali mintanya. Siapa saja yang mendaftar? Apa ada ya? Kan pendaftaran itu kayaknya bukan di fakultas masing-masing atau di mana ya. Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 79-80. Nah ini masih masuk akal. Tahun 79-80 ya, benar ya. Harusnya 80-81. Kok 79-80 ya? Kan UGM kalau tidak salah dia angkatan 80. Kalau 80 berarti 80-81 harusnya. Kartu rencana studi KRS dari semester 1 sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah ini perlu ini. KRS ini masuk akal nih kalau ada datanya ya. KRS, kartu rencana studi. Dan ini tidak lagi kita bicara tentang private. Kan ini sudah perintah pengadilan, bisa publik ya. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan kuliah kerja nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Oke, daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan kuliah kerja nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo. Ya bisa ini untuk penunjang. Menyerahkan skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Presiden RI. Boleh ya, bisa. Menyerahkan 10 skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 85 sebagai pembanding. Bisa apa enggak ya? Ya kalau perintah pengadilan bisa. Menyerahkan duplikat ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan. Kalau ada duplikatnya. Menyerahkan seluruh atau semua duplikat ijazah yang dinyatakan sah yang lulus pada tahun 85. Oke, untuk pembanding. Menyerahkan nama ketua jurusan teknologi kayu yang merupakan jurusan dipilih Joko Widodo. Oke. Menyerahkan duplikat ijazah S1, S2, S3 rektor UGM. Ini enggak relevan 11 ini. Jadi begini sahabat sekalian ya. Yang digugat UGM, yang diminta duplikat ijazahnya. Loh kenapa enggak ijazah yang so-called dianggap asli? Kan begitu harusnya ijazah dari Jokowi, kemudian skripsi dari UGM. Nah, apakah bisa misalnya skripsi tersebut tidak usah dibandingkan tapi cukup di digital forensik? Kan yang dipermasalahkan lembar pengesahan kan sesungguhnya. Tapi bisa jadi lembar pengesahan yang lain apakah begitu juga. Jadi yang sebenarnya yang relevan itu cuma ijazah dan skripsi saja kalau kita mau menjawab pertanyaan ini. Yang lain kan cuma penunjang, sekunder. Yang kalaupun terbukti atau tidak terbukti belum tentu juga kemudian sampai pada kesimpulan akhir. Sebagai contoh misalnya, kalau Jokowi pernah KKN, nah berarti paling tidak ada indikasi dia akan ada ijazah. Tapi kalau tidak pernah KKN berarti dia tidak akan pernah ada ijazah. Ya masuk akal juga. Jadi saya merasa apa yang dilakukan ini kok berbelit-belit jadinya. Padahal cukup ijazah asli diserahkan, skripsi asli diserahkan, lalu serahkan pada tim forensik untuk melakukan penilaian. Dan penilaian tim forensik itulah yang menjadi patokan bagi hakim untuk memastikan apakah ijazahnya palsu atau tidak. Nah, Komarudin ini tidak
memberikan statement apa-apa bahwa ijazahnya palsu atau tidak. Dia cuma minta data dan terserah data itu ke tim forensik. Ya, menurut saya itu aneh jadinya. Harusnya yang dia minta adalah pernyataan bahwa ijazahnya palsu dan salah satunya dia siapkan siapa yang menjadi para ahli untuk pembuktian tersebut. Kan harusnya begitu. Tapi ini dia tidak punya persiapan yang baik kelihatannya untuk membawa bukti sendiri. Dia cuma menyerahkan, saya minta ini loh, minta ini. Orang nggak akan kuat diancam. Nah, tetapi sebenarnya kalau di Taufik itu lebih lumayan. Kalau Taufik jelas, ya, dia punya dalil sendiri dan dalil itulah yang akan dia buktikan di persidangan. Dalil dia adalah ya ijazah SMA dan kuliah Jokowi itu ijazahnya palsu dengan alasan-alasan yang sudah dia kemukakan di dalam gugatan. Nah ini masuk akal, tinggal kemudian nanti proses pembuktian. Kalau seandainya tidak main putusan sela, kalau putusan sela ditolak ya kacau sudah. Tidak ada forum untuk membuktikan lagi sebenarnya ijazah asli atau tidak. Saya berusaha tanya Pak Taufik apa perkembangan lanjutnya ya. Update terakhir karena hakim memutuskan sidang secara online ini yang di PN Solo, maka sidang Kamis 19 Juni 2025 agenda jawaban dari tergugat dilaksanakan secara online. Pada sisi lain, tim tipe UGM ditunjuk sebagai kuasa hukum Insinyur Komardin Didin SH MM pada sidang melawan UGM. Oke, bagus juga ini. Advokat tipu UGM menjadi kuasa hukum Komardin. Bagus juga, paling tidak Taufik CS itu bisa mensinkronkan antara yang di Solo dan di Sleman. Jadi dia akan lebih tajam lagi mudah-mudahan ya. Oke. Ya mudah-mudahan lah dengan ditunjuknya tim tipu UGM maka kemudian ada koneksi yang kuat antara Solo dan Sleman, PN Solo dan PN Sleman. Intinya kan adalah dari kedua itu menghadirkan ijazah sokol asli Jokowi, lalu ijazah itulah yang akan diuji asli atau tidaknya. Kan itu nggak usah berbelit-belit kemana-mana. Kalau berbelit-belit kemana-mana nggak relevan jadinya. Gitu ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan pengadilan ini tidak layu sebelum berkembang dengan cara tolak. Anda tidak punya legal standing. Wah itu menunjukkan betul bahwa pengadilan masih menjadi bunker bagi Jokowi. Padahal fakta-fakta yang mengarah pada kepalsuan ijazah itu lebih kuat sekarang. Ya terakhir adalah bertemunya Kasmujo dengan Rismon Sianipar misalnya. Karena kalau misalnya diharapkan penyelidikan oleh Mabes Polri atau Bareskrim sudah lewat. Sementara penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya bukan untuk mencari kebenaran keaslian ijazah, tapi untuk mencari celah menersangkakan Rismon, Roy Suryo dan Tifauzatia Suma atau Dr. Tifa. Begitu sobat dan sekalian ya, kita tunggulah ya. Jadi di sini Pak Taufik memberikan berita bahwa advokat tipu UGM menjadi kuasa hukum Komardin ya, dalam gugatan PMH di Sleman. Kita bacakan sedikit ya. Oke. Sleman 18 Juni 2025 dunia akademik tanah air diguncang oleh sebuah gugatan hukum yang menyeret jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh seorang advokat senior Insinyur Komarudin SHMM. Ada insinyur duluan. Secara resmi menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta seorang dosen bernama Kasmujo yang disebut sebagai pembimbing akademik dari Joko Widodo. Gugatan ini telah terdaftar di PN Sleman dan kini menjadi sorotan serius kalangan akademisi. Kemudian tim hukum tipu UGM yang dikenal kredibel dalam menangani perkara hukum berprofil tinggi disebut akan mendalami bukti-bukti yang tersedia, termasuk kemungkinan intervensi administratif atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan hukum tergugat. Setelah tertanda tanganinya pemberian kuasa dari Komardin kepada Andika dan kawan-kawan selaku koordinator tim, agenda selanjutnya nanti para anggota tim tipu UGM akan selalu hadir di agenda persidangan tersebut. Kasus ini dipandang sebagai ujian transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan tinggi nasional. Tak hanya menjadi proses hukum, gugatan
ini berpotensi mendorong refleksi menyeluruh atas dasar etika, integritas akademik dan kepemimpinan institusional di perguruan tinggi. Masyarakat terutama komunitas kampus diharapkan mengikuti perkembangan perkara ini dengan seksama. Hasil akhirnya bukan hanya soal keadilan bagi penggugat, tapi juga bisa menjadi presiden penting dalam upaya reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Iyalah ya, yang menulis berita ini pasti belum berpengalaman sebagai wartawan ya, tapi it's okay. Oke saudara sekalian, itu yang bisa saya share ya dalam kesempatan ini terkait dengan gugatan baik di PN Solo maupun PN Sleman. Kembali pada pertanyaan ini, apakah ini adalah tempat bisa menghindar lagi Jokowi atau tempat di mana Jokowi tidak lagi bisa menghindar untuk menunjukkan ijazah aslinya? Kan persoalannya barang bukti dan orangnya ini kan lari-lari melulu. Jokowi tidak pernah hadir baik dalam persidangan di Solo, dia tidak pernah hadir. Dan kalau seandainya nanti eksepsinya diterima, dikatakan tipu UGM tidak memiliki legal standing, maka dari situ bisa kita akan lihat bahwa memang tidak akan dan tidak pernah dimaksudkan agar soal ijazah ini terkuak. Semuanya ditutup dengan dalil. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Padahal ini ada dimensi publik bro, yang dikatakan Rocky Gerung sebagai ini soal orang gak percaya dengan Jokowi bahwa dia punya ijazah asli. Karena itu dia harus tunjukkan, nih ijazah saya memang asli. Karena ini ujian moral sesungguhnya. Kalau dia tidak mau menunjukkan alias terus menghindar, maka dia akan terus dipertanyakan moralitasnya oleh publik. Tapi kalau dilihat fenomena Kasmujo, fenomena KR, fenomena KRS, fenomena ijazahnya sendiri, rasanya memang agak sulit. Jokowi kalau seandainya harus berterus terang dan transparan, sehingga yang dicari adalah bagaimana menghindar. Dan pengadilan, Bareskrim bisa jadi tempat menghindar bagi Jokowi untuk membuktikan ijazah aslinya kepada publik. Itu yang sebenarnya sedang diusahakan. Tapi mudah-mudahan PN Sleman dan PN Solo tidak terjebak pada skenario tersebut, karena toh Jokowi bukan lagi penguasa dan Prabowo Subianto memberikan gesture kepada penegak hukum, terutama pihak kepolisian, untuk dapat untuk memproses masalah ini dengan sebenar-benarnya dan tidak menjadi bunker bagi Jokowi untuk menghindar. Mudah-mudahan ya. Begitu saja sobat sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.